Selamat betamuan awan bubuhan orang di Abah, orang di Indung, orang di Julak, orang di Awat, orang di Apih, orang di Akin, kakak, Mamarina segalaan yang ada di Nyiyat yang mendengarkan kisah tentang aku. Aku nih ngaran aku Kursani, lahir di Limbur pada tanggal 5 Juli tahun 76. Orang tua aku tuh orang di Limbur dan mama aku orang Maisi. Aku punya nang sanak ada 6 orang waktu itu, tapi nang 4 telah meninggal dunia, telah mati. Aku mengisahkan kayak apa aku menjadi orang nang berhasil kayak di orang Jua. Kita ingat dahulu orang di Julak lebih tahu tentang aku. Orang di Mamarina, orang di Ading Seberataan tahu kisah aku, tapi aku akan menceritakan pengalaman aku nang aku alami. Orang di Julak, orang di Abah, orang di Uma, orang di Apih, orang di Awat Seberataan, aku akan mengisahkan bagaimana sejarah kita, ya asal mulanya kenapa kita ada di Maratus. Kita jadi Dayak Maratus, Dayak Bukit, yang orang menyambatinya kita Dayak Bukit. Padahal kita sebenarnya oleh tinggal di pebukitan, itu ngarannya kita disebut Dayak Bukit. Yang seperti orang di Julak, orang di Awat ini juga. Dahulunya aku juga kada percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah nang mana nang hanya tahu waktu itu hanya ada Tuhan, ada Allah nang berkuasa melebihi pada segala-galaannya. Tapi supaya lebih maih lagi, aku mengisahkannya bahwa kita dahulu kita adalah orang-orang gunung, ya, orang bukit. Nah, kisahnya kan datang dari 2 orang bersaudara, Bambang Suara lawan si Ayuh. Nah, si Ayuh itulah nang kisahnya yang membawa kita menjadi orang Dayak Maratus. Nah, kita lalu kisah mun Andi kita rancak mun dikisahkan, ada kisah-kisah di kampung. Aku ingat lagi dahulu lagi Ucun dikisahkan oleh orang tua. Karena olah si Ayuh dahulunya kisahnya kitabnya itu dimakannya. Sementara Bambang Suara itu kitabnya itu tidak dimakan, tetapi diimbingnya dibawa kemana-mana. Jadi kau diajarkan ke anak cucunya, kau dibaca. Nah, ulah oleh bubungulan si Ayuh itu anak praktisnya aja, kita anak nyamannya. Makanya aminya si Ayuh ti kitabnya dimakannya, ujarnya kada ada hilang juga. Oleh karena itu kita keturunan si Ayuh ini orangnya gancang, kuat banar. Pokoknya bekalahi kah apakah pokoknya on utut kada berpikir. Jadi kada dipikirkan kada. Inya dulu kada dipikir kada masalah itu ada indahnya. Nang dipikirkan kuatnya aja, gancangnya aja. Lain halnya awan si Bambang Suara, inya berpikir, inya malah mikirakan nang baik buruknya. Amun orang turunan si Ayuh itu pokoknya kekuatan gancangan itu pang kelebihannya. Nah, oleh karena itu turunan si Ayuh kada ada bisi Alkitab, kada ada bisi buku, makanya orang bertakun mana agamanya sudah dihafal. Makanya muja orang kita, orang di Awat, padanya orang di Apih, nang orang di Panggalung balainya bebalian oleh talah Alkitabnya dihantalan, tulis Alkitabnya dimakan. Makanya orang bebalian itu kelebihan dan nang kada perlu membaca Alkitab karena sudah dihafal, karena sudah diamalkannya mulai ucun atau dimulitalannya. Itu kelebihannya turunan kita orang Dayak Maratus. Tapi kelemahannya amun orang bertakun mana kitabnya kita kada bisa Alkitab, kita kada ada bukti. Jadi anak cucu kita pasti aib maraba-raba aja, kada tahu isinya yang mana nang banar. Bujur kada ada Tuhan, bujur kada cuma umpat-umpatan aja kita wah ini. Jaka langsung anaknya si Ayuh kita langsung ada juga. Amun kita ini berapa turunan telah menjadi anak si Ayuh. Ibarat turunan tu amun ibarat BS itu sudah lain, banyak menyimpang. Oleh karena itu keadaan kita perlu dipahami. Nah, aku mendahkan juga kayak Bambang Suara. Bambang Suara karena kitabnya itu diimbing, makanya sampai wahini turunannya itu orang beragama. Ada Al-Quran, ada Alkitab, itu turunan Bambang Suara. Bambang Suara itu kisahnya orangnya berpikir, ini berpendidikannya kada mau ke gunung, ini di pinggir pantai, di para aing laut. Nah, itu gawiannya, makanya ini bisa berdagang, berhasil, berusaha gawiannya. Ada si Ayuh ti anak nyamannya aja, anak tinggal di hutan, nyaman tinggal masuk hutan dapat bayi, masuk hutan dapat burung, anak masuk ke sungai dapat iwak, itu nang nyamannya. Tetapi kada mikirakan dududinya. Nah, sini kita sakit karena zamannya berubah, kada kayak dahulu lagi.
Makanya aku medahkan kepada orang di Dangsanak, orang di Ading sabarataan yang masih muda-muda wayah asin itu. Jangan terfokus, kita jangan mempertahankan tradisi dahulu iya. Orang di Awat, orang di Api, orang di Dangsanak segalaannya nambah nangarakan ti aku akan mengisah aku ti yang kau sekolah. Dahulunya orang di Api, orang di Indungku seorang ini kada tahu kayak apa aku bertamuan awan Tuhan waktu aku sakit. Waktu itu sudah kelas 5 SD. Aku sakit nang anak mati-mati di Baliani, di Haragui, di apa iha jadi orang menyanggar, pokoknya bahayaga batahun, bahayaga babayi, di Sanggara menyanggar, pamalinya maka jadi sambuh nang kada sambuh jua. Nah, waktu itulah aku bertamuan awan Tuhan. Ya, waktu itu aku ujar orang tua aku kira aku anak mati, dan aku waktu itu tak angkat roh aku, tak angkat ke atas. Aku ada di dalam tangan yang sangat kuanal banar. Nah, tapi tangan itu tak ada ingawani on aku. Di tangan itu aku nyaman banar, pokoknya kada kau dikisahkan maihnya. Hanya aku naik ke atas tinggi banar, dan aku meeling gumenya itu ada di bawah, kayak di awang-awang aku. Tetapi aku nyaman banar. Makanya aku berkisah, aku berpandir awan nang ada tangannya itu ti. Amun inya ujaku amun Tuhan julung akan pulang aku, biarkan aku hidup supaya aku tahu, supaya aku mengenal. Makanya akhirnya tangannya itu menurunkan aku pulang ke bawah, dan setelah turun ke bawah makanya aku wagas, aku sehat. Nah, mulai dari itu aku mulai ingat Tuhan, rindu, ingin, hendak benar awan Tuhan. Tapi akhirnya pada waktu itu kan aku hanya kelas 5 SD. Waktu dulu iya kan ada orang tua kita, sesepuh kita, ya pengarahnya tehnya dan sana memerintah kita nang sekolah tinggi, ngarannya Dr. Andus Bingan Sabda. Nah, waktu dalam perjalanannya kada ingat tahun berapa waktu itu, setelah menjadi Dr. Andusnya sekolah di Palangkaraya, ya, hendak melamar menjadi calon bupati di Kota Baru, mengambil berkasnya ke Banjarmasin dan gugur di pesawat, matinya di daerah Pelehari. Nah, oleh matinya itu makanya aku awan kawan-kawan yang lain kayak Bahrudin, Rusman, Uliansa, juga Kaspudin, kami berlima rasanya anak menggantikan Sidin yang telah mati, anak menggantikan Bingan Sabda. Kami dulu berlima, amun orang di Paman Bingan haja kawa jadi Dr. Andus nang kayak apa pun kita pun amun kada kawa, kita berusaha kita nak sekolah. Tapi waktu itu kami berlima kada denang tahu kemana nak sekolah. Pokoknya hati ini kada nyaman, pokoknya kada sekolah. Oleh karena itu waktu kelas 5 SD kami berlima pindah ke Muara Napu di tahun 1988. Itu juga oleh dorongan juga ada kepala sekolah nang mendorong Pak Haryono. Nah, sampai kami di Napu, kami seperti biasa berjalan batis meli gadang sampai ke bawah baras, umpat menumpang di wadah kepala sekolah. Gara-gara asitu akhirnya hati teh juga aku teh ulit hidup aku bertamuan awan Tuhan. Nang sebelum itu aku mengisahkan juga orang di Julak, orang di Awat, orang di Ading sabarataan. Aku waktu belum meling gereja dulu aku bersembayang juga, tapi kada tahu kayak apa kisahnya sembayang tih. Makanya aku meniru-niru orang di masjid. Walau salimut, tapi aku ambil kopiah orang di Abah. Ya, dia jam-jam 6 orang berdoa, orang sembahyang di radio, aku putar radionya juga, didengar bunyi Allah Akbar. Makanya aku juga meniru juga, betungging apa macam aku di kamar. Orang tua aku kada meleling apa aku ulah. Waktu itu aku hendak, pokoknya kisahnya hendak mencari Tuhan tupang. Nah, situ akhirnya aku setelah sekolah ke Napu hanya aku tahu kayak apa orang sembahyang ti. Makanya aku di gereja, aku kayak sih aku sembahyang tapi aku dulu salah. Aku dulu tambahan salah ulah, salah sembayangnya salah. Karena memang aku kada tahu orang siapa nama ajarinya untuk sembayang. Nah, itu kisahku dahulu. Makanya waktu di Napu aku ke gereja, aku mencari Tuhan, berdoa kayak apa kisahnya orang berdoa ti. Maka di gereja di gereja. Makanya waktu itu kekawananku igi aku ujarnya Kurusani jadi pendeta. Kurusani kini jadi pendeta. Waktu itu aku kada tahu siapa kayak apa sih pendeta nang jadi orang kisah ti. Ya, itu nagi kisah oleh buhan di Kaspuden dahulu Awan bertamuan coba takuni aja buhan Kaspuden.
tahu sidi amun kisah aku nya ti. Nah, sampai di Napu hanya kami tamat. Padahal kelas 5 di kampung waktu itu di limbur. Oleh karena kami keinginan yang hendak benar sekolah, makanya kepala sekolah mengusulkan supaya masuk di kelas 6. 3 bulan kami umpat waktu itu untuk persamaan supaya kawa umpat ujian. Kami akhirnya aku, Uliansah, Bahrudin, Kasbudin, Aun Rusman, kami berlima umpat ujian nasional. Kami akhirnya yang berlima masuk hampir-hampir terbaik segalaan kami. Bahkan aku menjadi terbaik satu rayon kecamatan Hampang. Walaupun orang kampung kada sekolah babayanya. Jadi waktu itu jadi kami berlima lulus. Nah, setelah kami dapat sekolah di Napu kami setelah lulus sekolah, pokoknya kami pulang punya kayak hendak banar sekolah mau jadi kayak orang, hendak banar supaya lebih pintar lagi. Hanya tamat SD udah kami dulu kada ada apa-apanya juga. Nah, jadi kami dulu bersepakat udah sepalih udah sekong aku kan ke Jawa, udah sepalih aku hendak ke Banjar aja, udah sepalih aku hendak ke Barabai, udah sekong ke Kota Baru. Mai aja pang waktu itu kisahnya kami berlima. Udah sepalih kalau kita berlima kita berpancar-pancar aja supaya kayak namun talah kita pulang kampung, kita maihi kampung, kita membangun kampung. Itu dahulu cita-cita kami berlima. Setelah sampai akhirnya kami tamat SD, kami kada tahu lagi kemana kami harus sekolah. Cuma ada anjuran, ada pasan ujar guru, amun hendak sekolah itu titulak aja ke Banjarmasin, ujarnya kayak situ. Tapi waktu itu aku kada suah ke Banjar, jangankan ke Banjar, ke kota aja kada suah. Makanya kami pulang ke gunung, kami berlima dengan semangat banar. Pokoknya kada kau dikisah tupang hati senangnya tak tamat SD. Makanya sampai di kampung pas ada orang acara bebalian, acara adi aruh, Wanang Limbur waktu itu Wanang Limbur pas acara malam katihang. Biasanya kan amun malam katihang harus mahade lamang, amun lamang talah puluh bujur puluh hanyar kawatulak. Jadi waktu orang Wanang waktu itu pas malam terakhir, malam penghabisan orang berbagi lamang, telah berbagi lamang kami tulak, kami bawa lamang sarua seorang kami berlima. Waktu itu kada kami tahan-tahan lagi kami berlima tulak meninggalkan di balai limbur, bawa lamang kami tulak ke bawah, tulak berjalan ke hutan sampai ke hilir, sampai ke Sampanahan, kami sampai ke Juhu bermalam. Kami waktu kada tahu cuma ada seikung bandar kawan dahulu nang tahu ke Bahrudin. Umpat itu aja aku kemana-mana kayaknya. Jadi waktu itu musim buah, jadi di hutan ada buah, makan buah. Habis itu malam pulang bermalam di kampung orang. Habis itu tulak lagi isuknya mendakai gunung pantai, sampai ke Rakyat, sampai ke Batu Kambar sana. Nah, itu umpat kami sampai di sana bermalam, beberapa malam pulang dari itu. Jadi ada berjanji, itu Pak Hendri. Pak Hendri kan biasa ke Banjar, biasanya ke Banjar. Ujar Pak Hendri ku antarakan aja, ku ke Banjar, tapi dia dengannya aku dulu menggantas. Nah, jadi dengan hati aja supaya kau sekolah, makanya kami berlima mendanganinya menggantas, mendangan di Irik sampai talah banih nang anak sekawang tihang. Sampai talah hanyar kami diantarkan ke Banjar. Kami diantar ke Banjar pulang kada tahu kemana tujuannya, coba diantar sampai ke gereja aja. Nah, di gereja waktu itu kada tahu kayak apa caranya, jadi nama antarakan teh bulik, mulangnya ke rumahnya. Makanya aku di gereja kami berlima. Ada 2 malam kah kami di gereja waktu itu. Tapi maehnya pulang di gerejanya itu ada Bariansah orang Limbur juga nang sekolah, nang tinggal di gereja, nang terdahulu pada kami sekolahnya di situ. Jadi empatnya di situ malam-malamnya kami guring di kursi gereja. Dawainya kami di situ aja, kada tahu kemana, hendak menyeberang kada wani menyeberang jalan, hendak kemana-mana kada wani berjalan. Padahal waktu itu jalan sunyi, kota Banjarmasin masih sunyi tahun 88 waktu itu. Makanya waktu ada ibu-ibu datang, orang lagi sembahyang ibu-ibu, ujar ibu-ibu bertakun ke kami hendak kemana sebuah kalian segalaan anak apa diulah datang di mana. Ujar kami datang di Limbur, orang pun kada tahu di mana ngarannya Limbur maka kita pakai bapadah, ujar kami Limbur jauh Asia. Nah, makanya kami bapadah anak sekolah, tapi kada tahu kayak apa caranya sekolah. Nah, jadi orang ibu-ibu ada orang Ambon yang menelpon ke itu ini, mengisah ke itu ini, maka kada lawas datang
ada ngarannya polisi, ada yang dokter, itu maalap kawan-kawan aku. Ada orang bank mengambil kami segalaan. Aku nih orang bank yang mengambil, orang bank Bapindu. Orang tua angkatku waktu itu ngaran Pak Yohanes Parinusa. Jadi sekeluargaan itu diambil aku, dan yang lain-lainnya ada yang 4 dokter, ada yang 4 polisi, segalaan sekolah di Banjar. Kami beli mata pisah waktu itu Jadi tak sekolah, karena tahu lagi satu pisah, karena tahu lagi 3 tahun ada lawasnya kami kada bertamuan. Aku lain lagi, aku waktu belum sekolah aku dong dididik. Aku dulu diajari memasak, diajari ke pasar, diajari menyapu, segalaan diajarinya. Amuntalah aku tahu hanya aku disekolahkan. Aku senang banar suku sekolah. Tapi aku tahu lagi kawan-kawan yang berempat tahu dah kemana. Ada tembayan seikung, ada bulik, ada berdua nang bulik. Jadi hanya 3 nang bertahan awan aku. Jadi Rusman awan Uliansah waktu itu bulik ke kampung untuk sekolah di Batu Licin. Kami haja nang bertahan, Bahrudin di Banjar, aku di Banjar, Kaspudin teman tak berabai. Itu kisah badudinya hanya maka tahu. Nah, telah sekolah itu orang tua angkatku habis tugas, ia pindah ke Irian Jaya. Ia hendak membawa aku ke Irian Jaya, tetapi orang tua angkatku nang bini-bini kada memberi akan. Ujarnya kedosa dibawa kursani ke sana. Banyak duitnya untuk kursnya kayak itu. Jadi aku dititip di Banjarmasin waktu itu tahun 89. Nah, makanya aku sekolah di Banjar. Waktu bapak angkatku yang Pak Yohanes Parinusa pindah ke Irian, ke Papua, ke daerah Sorong, yang kota Sorong, yang tinggal di sana. Jadi makanya aku dititip on adiannya Pak Niko Parinusa. Nah, di sini aku yang menderita banar. Rumah jauh ditinggal waktu itu tinggal di Palu 6,5 masuk ke Beruntung Jaya. Jadi aku hendak kalau ulang 3 kiloan berjalan batis. Jalan batis jika di hutan masih nyaman, jalan batis di kota panas. Tapi aku tetap aja sekolah. Aku waktu itu juga hendak banar awan ke gereja, pokoknya aku senang banar aku beribadah. Oleh karena itu aku walaupun jauh, aku kawah aja aku ke gereja. Aku berjalan batis mulai Beruntung Jaya 6 kilo lebih berjalan batis. Waktu aku ke gereja waktu itu ada masuk ke gereja GPIB, masuk ke GKE, malam-malamnya lagi masuk ke gereja Tabernakel, ke Betani. Hanya bulik malam-malam bisa jam 11, jam 12 malam sampai di rumah. Pokoknya aku senang tupang di gereja, hanya bulik malam. Waktu bapak angkatku nang disorong pindah pulang ke Surabaya, inya maulah surat ke aku. Kursani amun ika ujarnya anak sekolah, anak pengalaman ke Surabaya, urus aja surat-surat. Maka aku nerima aja, menyekolahkan aja di Surabaya. Nah, setelah sampai di Surabaya, hanya bebuhannya ngirim duit, nukar tiket aku, urus sekolah, urus pindah sekolahan. Nah, waktu itu di sekolahan juga aku di Banjarmasin karena diberi akan oleh guru-guru aku tolak sekolah. Karena aku waktu itu bagus nilaiku, selalu ranking di kelas. Jadi kepala sekolah apa macam menghendaki ujanya jangan tolak kursannya di sini aja janya. Kada usah 4 orang kami jadinya sanggup mengungkusi. Kami sanggup aja jadinya kada usah bayaran jarnya di sini. Tapi aku dulu hatiku hendak berubah pada orang-orang, hendak lain pada yang lain. Pasalnya tulak juga ke Surabaya naik kapal. Punya waktu naik kapal kayak di mimpi di hidai. Ada yang kayak ingawan, ada yang hendak wani-wani enggak kada juga. Meling laut nang sehari semalaman di atas kapal sampai hanya aku ke Surabaya. Nah, di Surabaya aku pulang di sekolahkan. Waktu tulak ke Surabaya aku pas kelas 3 SMP. Makanya aku tulak ke Surabaya, pindah di SMP di Surabaya. Sampai kelas 3 lulus. Hanya aku senang benar aku lulus kelas 3. Nah, waktu itu mama angkatku di Surabaya mulai berpikiran yang lain. Ujar mama angkatku kada usah lagi kursannya di sekolahkan. Inya sudah pintar aja sudah. Tapi bapak angkatku orangnya lain lagi. Ujarnya pokoknya ini kita sekolahkan aja dulu sampai sahakunnya sekolah. Makanya aku sekolah semia di Surabaya. Waktu itu harapan aku amun tamat semia aku kawa aku begawi di bank. Sebab orang tua angkatku kerja di bank, begawi di bank Bapindu. Waktu sekolah di semia itu aku berkisah kawan-kawanku, awan guru-guru yang ada di itu. Aku nih orang susah, aku orang
kampung, aku nih kada berduit kayak apa, kada usah bayar, akhirnya aku kada bayar sekolah. Tetapi karena bapak angkatku ti orangnya orang sibuk, rancak panen tulaknya ke Jakarta, aku tinggal on ibu aja, on anak-anaknya di rumah. Aku rancak dianiaya, disakiti. Dulu suah disiram air hangat, dulu suah dilempar on cobek, kada dikasih makan, dijulungi baras mantah aja. Padahal aku bermasak nasi, aku bermasak, dalamannya aku memasaknya, tapi aku nang kada memakan. Baulah wadai hari-hari aku kada memakan wadainya. Amun kada anaknya memberi ngalih aku makan-makan. Itulah perjuanganku waktu itu ti. Tapi aku punya cita-cita, aku nih hendak benar juga kayak orang. Makanya ujaku paling kada aku kelas 2 SMA, paling kada aku kena kelas 3. Hanya karena sulitnya, karena sakitnya di rumah. Makanya dalamannya di rumah, bermasak, ke pasar aku, membersih rumah aku, menyetrika pakaian aku, bertapas aku, segala-galaannya di rumah. Tetapi dalamannya berancak benar kada makan tulah sekolah. Karena sudah sibuk kesibukan yang lain-lainnya. Sampai di sekolahan kelaparan aku, jadi berkisah sama kawan. Jadi kawan, ada kawan orang Jawa, namanya ngarannya Yulis Stefanus. Kami akhirnya usul awan guru, Pak ujaku kayak apa kalau kami berjualan es di sekolahan. Makanya akhirnya kami berjualan es di sekolahan, kemudian jual buah. Jadi kawan-kawan sekolah yang lainnya menukar on kami aja. Itu untuk hidup kami bertambah. Dalam liburan sekolah aku di Surabaya juga jual iwak. Di Sapalihnya juga pulang. Namun ada liburan 2 hari, aku mau paring itu ku ukir, ku jual juga supaya aku ada tambahan duit. Waktu itu juga aku telah mulai kelas 2 sampai ke kelas 3. Mama angkatku ti semakin kada menerima aku, lalu di rumah sudah. Maksud mama angkatku ti di rumah aja begawi aja, jangan lagi sekolah, buang-buang duit ujarnya. Disambati orang Dayak, orang Bukit, makan bayi. Pokoknya kada maih yang mudah dengar. Pokoknya hampir kada kau dikisah tuh pang apa sakitnya penderitaanku waktu itu ti. Jadi ada datang dangsana yang pang kekatuhannya, yang bapak angkatku di Surabaya ti. Datang di Banjarmasin, ujiannya bawa aku hajar dia kursani memeliharanya, aku bawa ke Banjar. Jadi bapak angkatku di Surabaya ti hendak kada memberi akan aku sekolah, aku boleh ke Banjarmasin. Bapak angkatku di Surabaya ti sayang banar on aku inya, senang banar. Akhirnya sarik kaim yang dangsananya yang di Banjarmasin, ujiannya amun kayak situ terus kursani jadinya kada jadi apa-apa kayaknya. Amun tekan terus kada berkembang kayaknya. Makanya aku akhirnya izin di rumah anak pindah. Pas waktu itu kalau sudah kelas 3 SMA, makanya aku pindah ke Banjarmasin. Bapak angkatku tik hendak kada memberi akan. Akhirnya aku tulak mulai Surabaya 4 kapal barang aja. 4 kapal barang kada naik kapal penumpang bada. Bapak angkatku tik kada tega, hanya kada purun mele aku tulak. Inya 2 hari 3 hari inya nginep di hotel. Kada hakun bertamuan aku anak bulik. Jadi dang sana angkatku ti ada Esther, ada Pris, ada Pepi. Juga bebuhannya ti memacahakan tabungan yang duit ratusan ribuan dijulungnya ke aku untuk sanggup bulik. Batatangi sanai kami pulang di rumah ngarannya kayak dang sanak 6 tahunan bakawan. Jadi itulah aku diantaranya ke pelabuhan naik kapal 3 hari 3 malam tombang ambing di laut. Di Banjarmasin ti telah sampai ke rumah lain pada nang di Surabaya isa lain. Hanya disekolahkan ngalih. Hanya kawa aku sekolah diambil oleh bapak angkatku disekolahkan di Semia Negeri 2 di belakang terminal Pal 6 WHS ini. Nah, jadi ujar mama angkatku, wah ini di sini kada lagi kayak di Surabaya ajanya, kada bermasak cakada, betapa abada isam. Paling-paling menyapu rumah aja isam, membersihin taman, sepalihnya juga. Nah, jadi amun hakun dia kursani untuk menambah duit, berjualan bayi aja dia. Jadi aku hakunaim, aku belajar. Jadi kira-kira sebulan aku empat keluarganya itu aku berjualan bayi keliling sudah tahu rumahnya kayak ini ke kecamatan ini, kecamatan desa ini, desa itu. Makanya 4 berjualan keliling 4 bayi hanya tahu hanya dipadahakannya berbagi wilayah. Awah daya kursani menjualinya. Istilahnya waktu itu kami kada boleh berebutan penjualan. Akhirnya aku mulai berjualan bayi, bersepeda pancal aja, bersepeda tinjak
hari-hari tiap hari mulang sekolah jual bayi, mulik sekolah goreng satu mat, jual pulang bayi sampai malam 5 kilo dalamnya 10 kilo habisnya. Nah, duitnya pulang kada boleh dipakai, ditabung aja. Ya, oleh ditabung situ Jadi mama angkatku nih yang di Banjarmasin di Sanang Banar melihat aku kayak situ teh. Pokoknya jadi anggap kayak anak seorang aja oleh Pak Hengki Parinusa yang ada di Banjarmasin wah ini. Ibu angkatku teh Ibu Hesin Parinusa. Orang terkenal betul di Konpek DPR di Banjarmasin. Setelah aku akhirnya tamat sekolah di sini di Banjarmasin. Waktu itu aku hendak benar sekolah. Sekolah hati kada ada lain, pokoknya hendak jadi mencari Tuhan tupang. Oleh karena itu, jadi bapak angkatku menghendaki supaya bapak angkatku hajin supaya aku sekolah di GKI aja. Tetapi aku kada menolak langsung penghitungannya. Makanya aku hendak ke Banjarbaru aja. Hanya aku tulak kayak mulai Banjarmasin naik sepeda tinjak ke Banjarbaru. Bayangan hanya 36 km naik sepeda. Berjalan sekali kada sampai ke Gunung Payung aja. Berjalan sekali pulang boleh aku pulang ke Banjarmasin. Kada mendapat alamatnya. Betul tulak lagi ke Banjarbaru. Kaliwatan ke arah Martapura. Aduh uyuhnya naik sepeda babulik pulang ke Banjar. Seharianan tupang PP katuka ini. Nah hanya pada hari ketiga hanya aku dapat yayasan Betel di Banjarbaru. Senang benar pokoknya aku ketemu yayasan itu teh. Lalu aku datangi ketua yayasannya, ujaku, Pak, aku nih di kampung anak sekolah, kawalah aja aku sekolah. Lalu ujar bubuhannya kawa benar aja men sekolah amun orang kampung bapak daan kita juga, orang Dayak juga ujanya Nah tapi aku kada berduit. Langsung inya sunyi. Kayak apa amun kada berduit nya kawan sekolah. Itu amun jaku masalahnya aku punya anak sekolah anak benar. Anak sekolah jadi pendeta. Jadi amun siam uja ketua yayasan kada kawa juga. Sini menerima aja nya amun kada pintar. Jadi masuk aja berdahulu hanya diurusakan. Ujaku aku kada ada duitnya kayak apa anak masuk berdahulu. Aku makanya aku minta uang berdahulu, minta bantuan dahulu. Nah talah situ teh. Jadi ujarnya datangi Pak Herwen. Aku datangi Pak Herwen. Ditunjuknya pula waktu itu ketua SDT-nya pendeta Edi Sulistiono orang Jawa. Aku datang pulang ke Pak Edi, ujar Pak Edi, masuk aja dahulu. Amun nilainya bagus, hanya kami bisa bantu. Ada juga orang kitanya juga orang Labuhan, Pak Marhen, Pak Alfred dahulu ya. Ujar bebuhannya berdua anu aja kursani ay. Sekolah aja. Kena kami bantu. Amun sampai IP-mu sampai 2,7 kami siap membantu. Jadi itulah kayak aku bawa formulir. Itulah ke Banjar pulang bulik. Hanya bapak dahek orang tua angkatku. Ujar aku, Bapak, Ibu, ya aku sekolah di Banjarbaru aja. Ada aku dapat sponsor, ada aku dapat donatur. Jadi amun siam aja mama angkat ke bapak angkatku di Banjarmasin han maiham mun siam jadi amun sekolah kawa ada yang membantu. Ya, jadi aku tolak ke Banjarbaru. Kok alap tabungan parak 1 jutaan lebih lah awan tabungan yang lain-lainnya. Hasil jual bayi bertahun-tahun jual bayi juga waktu itu aku di Banjar kada cuma jual bayi iya juga jual paying apa nggak ujar orang kita keluang itu nang ku jual juga waktu itu Mbah itu juga aku mendekorasi membantu orang kawinan menulis huruf. Oleh karena itu jadi pemalaran pemasukan ku tabung ku kumpulkan aja duit. Akhirnya aku masuk pendaftaran sekolah di Banjarbaru tahun-tahun pertamanya itu aku sekolah tahun sampai 2 tahun. Pas 2 tahun aku kada sanggup membayar SPP. Akhirnya aku kada lagi janji. Jadi bukan yayasan memanggil aku janya ajukan aja surat permohonan karena nilaimu bagus. Maka aku dapat beasiswa di Banjarbaru. Waktu aku kuliah di Banjarbaru itu mungkin orang di sana, orang di Kakak, orang di Julak tahu sih di waktu aku masuk kuliah ke Banjarbaru tahun 94 pada bulan-bulan Juni aku boleh ke kampung Kalimburun ke Meratusnya pelayanan Mbah Surpi. Pertama awan Dilman, yang keduanya awan bertiga kami, aku Jenius Asmanu dan Iko Kurwanto. Waktu itu kan ingat kayak apa perjuangan kami pelayanan dunia. Akhirnya Iko Kurwanto meninggal dunia karena penyakit ayan ujar kita gila bayi. Akhirnya meninggal di jalan. Tapi waktu itu aku hendak ampih juga melayani aku kada nyaman juga melayani tambahan ngalih. Waktu itu juga ada dalam hati bahwa tetap aja pelayanan. Akhirnya makanya
tiap liburan, tiap ketulak kayak untuk melayani, untuk mengunjungi orang di Mamarina, orang di Ading, orang di sana, kawitan, seberataan yang ada di Limbur. Makanya akhirnya tahun-tahun itu pulang juga ada kakawananku nang praktik buhan Maisud, Yumila, buhan Tuti, dan waktu itu juga bakawan awan bebuhan di orang-orang yang sekolah di Pesat, pelayanan desa terpadu. Banyak waktu itu orang-orang datang memutar film, panggung nikah, Natal, macam-macam yang dilakukan di gunung waktu itu teh. Nah, ingat waktu itu akhirnya tahun 96 ada 52 orang dibaptis bersamaan. Waktu itu teh ada pendeta Peter Latul yang wahini telah meninggal dunia. Waktu itu teh juga awan pendeta Sukahadi yang membimbing waktu itu. Makanya banyak kekawanan orang di Dangsanak, orang di Julak, orang di Mamarina yang telah terima Tuhan di Maratus. Kembali kepada ACT, aku timadahakan kepada warga di atas. Dan aku setelah selesai aku kuliah, aku ngambil diploma. Aku ambil diploma aja karena nyusun skripsi. Setelah itu pelayanan. Setelah aku selidiki Tembayan, habis setelah aku kuliah, buli kampung rancak, hanya aku bertetamuan awan kekawananku nang lain. Orang di Kaspudin, orang di Rusman. Banyak kayak sudah isalah lainnya yang sekolahan, habis kami sekolahan nang nyaman-nyaman wah ini pada kami. Jadi aku berpesan kepada bukan di warga di atas seberataan, orang di Julak, orang di Akin, Ading, orang di Nia seberataan, tapi aku mendahkan jangan sampai ke sekolah. Jadi jangan kita dianggap hanya sebagai, walaupun kita ngaranya orang bukit, kawah aja sekolah. Kayak aku sampai di Jawa, suah aku 4 lari, menang. Persuah juga 4 lomba kayak itu ini, menang juga. Kadang meraga orang kota yang kita kawa menang. Yang amun kita rajin, apa aja yang kita lakukan bisa aja. Ya waktu itu kan aku juga waktu di kuliah di Banjarbaru untuk bisa hidup, menambah duit, ya mendekorasi itu ngarannya kayak memehi orang pengantin, menghias wadah pengantinannya sampai tulak itu kayak ini ada ke Palangkaraya, sampai ke Barito Timur, sampai ke Bontok. Cukuplah duit kada terlalu ngalih kada. Jadi aku berpadah kepada Dangsanak segalaannya, buhan Mamarina, bukan orang di Awat, orang di Apih, amun punya anak, amun punya cucu, sekolahkan bujur-bujur. Jangan istilahnya menganggap pedahai sekolah jauh kena mati, jangan bepadah penjauh kedosahai sekolah kena dibunuh orang, pedahai sekolah kada berhasil juga. Kada, amun kata sekolah bujur-bujur, amun kita sekolah tapi kita juga dalam Tuhan, makanya pasti berhasil. Kayak aku asyati tinggal ini tinggal di Batu Licin. Kada pang berhasil banar, tapi aku dibanding akan awan orang di kampung, aku cukup berhasil. Karena apa? Sini aku menampung anak panti asuhan sudah ada 25 orang yang datang di gunung, datang di kota ada juga. Aku punya hati, aku rindu banar karena aku dahulu aku ingat kalau aku tuh sekolah, aku tuh bisa kayak orang jual bagaul tuh oleh dibantu orang. Makanya aku kadang memikirkan masalah gaji, kadang memikirkan berapa upahnya aku ngurus orang, ngurus anak-anak. Yang penting aku waktu itu asini nih, aku dibantu orang, aku bisa kayak orang. Makanya aku juga membina buan Dangsanak, buan adik-adik, buan keluarga seberataan. Aku bina, aku tampung di panti asuhan yang di Batu Licin waya asin ini. Oleh karena itu aku berharap benar amun kepada Dangsanak, amun punya anak sekolahkan bujur-bujur. Lebih pada itu juga dasarnya yang utama benar adalah juga keyakinan kita. Kayak aku tiap kawan ada berapa orang kawan yang sekolah juga sama, yang sekolah juga sama juga sekolahnya. Tetapi aku menghususkan, aku pastilah menjadi pendeta, pastilah menjadi orang Kristen bujur-bujur. Makanya berkatnya lain, beda. Kalau dahulu aku ingawan meling orang. Dahulu aku ingat yang paling ucun benar lagi ucun dulu waktu orang berdagang ke rumah, datang ke rumah, maka aku ada orang lewat, ada orang bermalam ke rumah, aku lari masuk ke dalam Tanjung Bani. Bermalam, amun tamunya itu teh, amun orang datang samalaman, maka samalaman juga aku bawa itu di dalam bani. Ingawan, amun ada waktu itu pakai sepatu masuk ke para kampung, aku juga lari ke hutan. Ingawan, amun
ada meling motor lari. Wah asini lain. Oleh aku berubah pikiranku diubah karena percaya Tuhan, karena percaya kepada nang di atas, kepada Yesus Kristus. Makanya aku kada lagi penakut. Wah asini. Dahulunya sepeda motor yang aku ingawani, wah asini aku bisa sepeda motor. Dahulunya aku ingawan sama orang, wah asini aku orang banyak cari aku, atau aku lagi mencari orang, baimbai awan orang-orang juga. Nah jadi wah sini aku memudahkan kita tidak tertinggalan pada kita, jangan kalah, jangan takut, jangan ingawan. Kita orang Dayak nih, kita orang Dayak Maratus, sama aja sebenarnya orang-orang kota juga. Amun kita hakun sekolah bujur-bujur, amun kita percaya Tuhan bujur-bujur. Jadi aku memudahkan juga kepada orang di Julak, orang di Awat seberataan. Aku kada menyalahi kalau bukan di Julak bebalian. Aku kada menyalahi amun bukan di Julak istilahnya menjadi panggalung balai. Karena waktu itu kada tahu kemana. Nah aku tahu orang di Julak bebalian itu kan istilahnya memuja Tuhan, memuja Allah. Tetapi waktu itu karena ketidaktahuan, karena itu aja tahunya. Ya karena itu kan waktu itu karena kita kada sekolah. Oleh gara-garanya umpat si ayah tai itu aja kuti yang pembukaan yang ku kisah ti. Si ayah itu kan gara umpat, jadi turunannya umpatan aja. Bebalian umpat bebalian. Kada mengaji, kada belajar atau bebalian. Salah badannya kada tahu, yang bujur kadanya kada tahu. Pokoknya kayak situ pang dianggap nang benar. Tapi kita kada sekolah, kada suah belajar. Nah, oleh aku telah sekolah, oleh aku telah berjalan jauh sampai ke Semarang sana juga suah biasa, sampai ke Surabaya, sampai ke Bali. Mau berjalan-jalan, aku menemukan jalan nang bujur-bujur. Jadi apalagi nang kepada warga, kepada bubuhan orang di Mamarina, orang di kakak nang telah menjadi Kristen lah bujur-bujur. Jangan telah Kristen berbulik pulang. Nah, itu salah ganal, bujur-bujur salah. Jadi aku sekali lagi memudahkan kepada bubuhan orang di Awat, orang di Apih, orang di Mamarina nang menjadi panggalung balai, orang di kakaan ACMT yang menjadi panggaduh balai, kada aku salahkan sebenarnya. Sebab apa aku maeling amun bebalian pasti bapalit kapur di bahu silang 4, di dada juga diulah silang 4, kayak tanda tambah putih. Ada amun orang sakit, amun batuk, ada amun orang lagi garing, diambil ditiupi awan kapur juga diolah silang 4. Atau amun orang anak mati taman sumbali hayam atau sumbali bayi para pahayam, pasti darahnya diulahkan dipalitakan di dahi atau di dada, bisa juga amun di belakang, pasti diolah silang 4. Ya amun aku telah tahu tambahan silang 4 itu kan salib. Di dalam kekristenan itu salib Tuhan Yesus. Nah dasar bujur. Atau sini kan aku kalau ada orang sakit berdoa dalam nama Yesus sembuh. Berdoa amun orang sakit, orang apa-apa dalam nama Yesus sembuh. Nah oleh karena itu keyakinan dahulu memang aku katakan kada salah, karena kita kada tahu. Kita mana tahu amun apa ini benar apa kada, karena kada tahu. Jadi aku memudahkan kepada bubuhan di Ading yang masih muda-muda, bubuhan kakak yang punya anak apa macam. Jadi aku memudahkan yang sudah Kristen, jadilah Kristen bujur-bujur. Atau nang balum aku menganjurkan. Aku menganjurkan cari Tuhan nang bujur, yang benar. Seperti nang aku alami wahiniti. Yang bisa mengubah aku menjadi berhasil itu karena aku mencari Tuhannya. Coba bayangkan aja kayak seti. Kita eling. Aku bertakun ke orang di Mamarina pun aku takuni bisa lah bertanam gumbeli kayu. Pasti orang di kita menjawab, orang seberataan tahu ayam menanam gumbeli kayu. Tetapi amun menumbuhkan bisa kada? Pasti kada kau menumbuhkan, nang menumbuhkan itu Tuhan. Nah oleh karena itu aku memudahkan nang kita cari itu Tuhannya, nang menumbuhkannya dalam atur segala-galaannya. Itu nang kita cari. Yang mengatur itu adalah Tuhan. Amun di kekristenan itu Tuhan Yesus. Nah oleh karena itu aku berharap percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu sanggup mengubah aku. Amun Tuhan Yesus sanggup mengubah aku, pasti juga orang yang muda-muda, anak-anak, orang di Ading, orang di kakak yang punya anak, yang punya dangsana, yang sekolah, amun percaya Tuhan bujur-bujur, amun percaya Tuhan Yesus bujur-bujur, pasti berhasil juga. Kada ada Tuhan yang mengecewakan, kada ada Tuhan amun menghendaki amun kita kada berhasil. Itulah cerita aku, dan sampai hari ini Tuhan sudah mengubahkan aku. Bahkan
aku nih orang Dayak juga, sama kita segalaan. Ya, awan orang di Mamarina, orang di Api, orang di Awat. Dahulunya pengingawan aku ini malah bakawan sama orang-orang luar. Bahkan awan orang luar negeri juga aku kada ingawan lagi ini. Malah bubuhannya membantu kita. Olehnya apa? Oleh kita percaya Tuhan Yesus. Oleh Tuhannya ya kada salah. Kalau Tuhan itu kan segalaan orangnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi amun satu Tuhan ya artinya satu saudara aja awan kita segalaan. Nah, oleh karena itu sekali lagi percaya Tuhan, bujur-bujur, percaya dalam nama Yesus. Amun ada orang mahabarakan ke situ perianya orang penginjil, ada pendeta, udah putar film, ada pelayanan yang masuk kayam, berjalan, dengarakan kisah bubuhannya tuh. Umpati orang sembayang. Mungkin orang di Mamarina, orang di Ading bepada aku kada tahu, kada bisa membaca. Makanya umpati aja. Sekolah amun nang belum sekolah. Jangan terlalu cepat agar taman kawin. Jangan hanya tahu bermasak, sudah dikawinakan. Sudah hanya tahu berjalan ke kawah 2 kali ke pasar, sudah dikawinakan. Kasihan. Nah, oleh karena itu nyatai aku memandahkan, memaganakan. Jangan sampai kita kada sekolah. Jangan sampai juga kita kada percaya Tuhan. Jangan sampai juga kita dibunguli orang. Makanya aku memudahkan sekali lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun orang di orang di Awat tuh tinggal di kampung, inya sanggup aja. Tuhan tuh meeling, Tuhan tahu, Tuhan itu menjaga kita. Si amti kisahnya tay. Jadi aku berharapakan amun aku dibahasil oleh karena Tuhan Yesus. Makanya supaya berhasil orang di Ading, orang di Kakak, orang di Awat, orang di Julak percaya juga kepada Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati.